penyesuaian. Di sini kita melihat bahwa asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai sebesar 700.000. Berarti harga kita melihat dari asuransi yang dibayar di muka pada neraca saldo kita kurangi dengan 700.000 sehingga didapatkan hasil 380.000. Maka kita tulis beban asuransi 380.000 ditulis di debit, dan asuransi dibayar di muka sebesar 380.000 ditulis di kredit. Kemudian gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000, maka kita tulis beban gaji 300.000 ditulis di debit, dan utang gaji kita tulis di kredit sebesar 300.000. Kemudian depresi peralatan untuk tahun tersebut sebesar 100.000, maka kita tulis beban depresi peralatan sebesar 100.000 ditulis di debit, dan akumulasi depresi peralatan sebesar 100.000 ditulis di kredit. Kemudian pendapatan jasa yang diterima di muka sudah diakui sebagai pendapatan untuk tahun tersebut sebesar 1.500.000, maka kita tulis beban pendapatan sebesar 1.500.000 ditulis di debit, dan pendapatan jasa diterima di muka sebesar 1.500.000 ditulis di kredit. Kemudian perlengkapan kantor yang masih ada pada akhir periode sebesar 200.000, maka kita lihat perlengkapan kantor yang ada di neraca saldo, kemudian kita kurangi dengan 200.000, maka 560.000 dikurangi dengan 200.000 hasilnya 360.000. Maka kita tulis beban perlengkapan kantor sebesar 360.000 ditulis di debit, dan perlengkapan kantor sebesar 360.000 ditulis di kredit. Kemudian biaya telepon yang belum dibayar sebesar 150.000, maka beban telepon sebesar 150.000 ditulis di debit, dan utang telepon sebesar 150.000 ditulis di kredit. Yang berikut neraca lajur. Neraca lajur di sini kita ambil neraca saldonya, kita masukkan ke dalam neraca lajur. Kemudian penyesuaiannya kita juga masukkan ke neraca lajur. Setelah itu kita cari neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kita masukkan laba rugi dan neraca. Di sini ada. Kemudian paling terakhir kita masukkan biaya asuransi, utang gaji, biaya perlengkapan kantor, utang telepon, biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi, sehingga kita dapat hasilnya semua. Neraca saldo hasilnya harus balance, penyesuaiannya hasilnya juga harus balance, neraca saldo setelah disesuaikan juga harus balance, kemudian laba rugi juga harus balance, dan neraca juga harus balance. Yang berikut adalah laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Pendapatannya 20.200.000. Beban-beban itu kita lihat dari neraca lajur. Beban-beban yang terdapat dalam neraca lajur yaitu beban gaji, beban sewa, beban perjalanan, beban advertensi, beban telepon, beban reparasi, beban asuransi, beban peralatan, beban perlengkapan kantor. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan dan total beban menjadi 15.280.000. Kita kurangi dengan 20.200, maka hasilnya adalah 4.920, yaitu laba. Yang berikut adalah perubahan ekuitas. Modal awal per 1 Desember 2009 seharga 20.500.000. Kenaikan atau penurunan modal: yang pertama laba 4.920.000, yang kedua price 1.400.000. Laba dikurangi dengan price, maka dapatnya 3.520.000 dikurangi dengan modal awal, makanya dapat modal akhir 31 Desember 2009 yaitu 16.980.000. Yang berikut adalah jurnal penutup. Di dalamnya adalah pendapatan 20.200.000, ikhtisar laba rugi 20.200.000. Kemudian ikhtisar laba rugi 15.280.000, yang di dalamnya adalah beban gaji, beban sewa, beban perjalanan, beban advertensi, beban referensi, beban asuransi, beban peralatan, beban perlengkapan kantor, yang masing-masing 10.900, 1.900, 720.000, 450.000, 60.000,
380.000, 100.000, 360.000. Kemudian ada ikhtisar laba rugi 4.600.000. Yang dalamnya ada modal juga sama 4.600.000. Kemudian modal 1.400.000 dan price 1.400.000. Jumlahnya adalah 1.480.000. Harus balance dengan jumlah kredit 41.480.000. Kemudian neraca saldo setelah penutupan yang di dalamnya adalah kas, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan, akumulasi peralatan, utang usaha, utang gaji, utang telepon, pendidikan, pendapatan diterima di muka, modal fanus. Total jumlah saldo di debit harus balance atau seimbang dengan total jumlah saldo di kredit, yaitu Rp31.920.000 dan di kredit Rp31.920.000.